di sini kita dapatkan bahwa perlu kesabaran, tidak boleh sombong. Jadi syarat-syarat thalibul ilm itu ada dua. Yang pertama, jangan sombong. Dan kedua, jangan malu bertanya. Ya. Jangan malu tanya, udah. Sebab kalau takabur, wah dia nggak mau kelihatan dia ini bodoh. Ya udah nggak akan dapat ilmu. Malu juga nggak mau tanya. Jadi kalau mau bertambah ilmu juga dengan dua hal. Ya, lisanun saul, selalu bertanya, dan juga membaca juga. Di samping tadi akhlak, adab, semangat. Nah, kalau semangat dia kurang maksimal, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang maksimal pula. Kita dapatkan Yusha bin Nun, bin Ifraim, bin Yusuf, bin Yaqub alaihimussalam, cucu dari Nabi Allah Yaqub. Jadi Yusha ini bukan sembarang. Pilihan yang diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan benar, setelah Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Harun semua meninggal, siapa yang menggantikan Bani Israel? Nabi Yusha bin Nun. Dan dialah yang membawa siapa? Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, perang di situ. Masuk, peperangan terjadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 hari. Ya. Sebab hari ke-7 itu di Bani Israel tidak ada kerja apa-apa. Itu hari Sabtu itu hari ibadah sudah. Dan biasanya tradisinya itu kalau sudah matahari terbenam, nggak ada pertempuran. Jadi tradisi sampai di zaman Rasul SAW demikian. Jadi pertemuan itu dari pagi sampai sebelum terbenam. Kalau sudah malam, dua kelompok yang berperang tadi mengambil jenazah, kita mengambil syuhada, mengambil ini, besok perang lagi. Itu kesatria. Jadi nggak ada malam-malam terus sana sini, nggak ada. Perang itu di siang hari. Yusha bin Nun alaihissalam itu ketika perang di hari Jumat itu, dia mengatakan pada matahari dan dirinya, anti ma'murah wa ana ma'mur. Dan dia minta kepada Allah agar matahari itu ditahan, supaya tidak terbenam. Ini detik-detik terakhir perang. Benar. Dan matahari pun tidak terbenam sampai selesai Nabi Allah Yusha bin Nun menyelesaikan peperangan tadi. Ya, tarabba, belajar dari siapa dia. Karunia Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia belajar bersama Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mulazamah tadi penting sekali. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana Yusha disiapkan, dididik. Dan Allah takdirkan sebagai Rasul dan sebagai para anbiya. Sebagai Nabi. Kalau Nabi Yusha bukan Rasul, tapi sebagai seorang Nabi. Jadi di sini pentingnya dalam berilmu tadi, saya katakan tadi bagaimana adab Nabi Musa kepada Khadir, duduk, menyapu ya. Kemudian dia belajar ilmu untuk dirinya dan diberikan pada yang lain, dan adanya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi sebagian ahli tafsir menjelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berarti ini kan perlu gerakan. Bil harakat takunul barakat. Ya, harus bergerak supaya sehat. Jangan ingin keberhasilan, kemenangan, ilmu, duduk aja terus tiduran. Nanti ilmunya disuapi. Tidak, harus dengan mujahadah. Ya, ingin Allah berikan kemenangan kepada umat, dia harus bergerak. Bil harakat takunul barakat. Wa bil hazzi yasqutut tamru. Siapa itu? Sayyidatuna Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Orang baru melahirkan dalam kondisi lemah. Dan nggak mungkin kurma itu digerakkan juga. Tapi yang penting mencari sebab. Pegang aja walaupun bergerak. Yang penting ikhtiar. Nanti setelah itu Allah yang menyelesaikan semua. Dan antum tahu namanya rutab itu nggak mudah untuk dijatuhkan. Ya, nggak gampang. Ya harus dipotong, bodoh. Tapi itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menangani semua.
Wabil isti'dadat takunul imdadat. Artinya ini siap, ini pantas untuk mendapatkan bantuan, mendapat isti'dadat takunul imdadat. Jadi ilmu pun demikian, harus dengan mujahadah, harus dengan perjuangan, harus dengan kegiatan, harus dengan gerakan, harus dengan perjalanan panjang juga. Dan manfaatnya banyak, apalagi saat-saat itu ilmu tidak didapatkan hanya belum ada perpustakaan, harus pergi mendapatkan satu hadis bisa 100 kilo, 200 kilometer berbulan, satu hadis saja. Bagaimana ilmu-ilmu tadi tidak berkah karena didapatkan dengan begitu sulitnya. Tafadhal. وقال والقدر الواجب من العلم على كل مسلم ليس بكثير ولا يكاد يلحق طالب له في طلبه مشقة إن شاء الله لسهولته ولأن الله تعالى يعينه على ذلك وييسره له إذا صلحت نيته وله في طلبه ثواب عظيم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة وقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وقال عليه الصلاة والسلام حضور مجلس العلم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وحضور 1000 جنازة الحديث وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تكفل لطالب العلم برزقه والقدر الواجب من العلم على كل مسلم ليس بكثير. Jadi yang mesti diwajibkan enggak banyak. Arkanul iman, arkanul Islam, tahu yang diharamkan, tahu yang diwajibkan. Kalau dia sudah mulai sesuatu amal perbuatan yang tadinya tidak wajib jadi wajib, harus dia pelajari. Jadi tidak banyak, mudah. Ya, bukan sesuatu yang membebani dia dan enggak perlu pergi jauh-jauh. Al-qadrul wajib. Dia tahu Allah Subhanahu, tahu mengenal Allah. Ya. Paham madlul apa yang diinginkan dari asyhadatain, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang pantas disembah selain Allah. La rizqa illallah, la nafi'a illallah, la dhar illallah. Sudah dia faham benar. Dan paham itu pengenalan Allah, mengenal Islam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya tidak sulit. Jadi untuk mendapatkannya tidak perlu masyaqqah yang berat sekali. Ya, dan sangat mudah. Wali anna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dhalik. Allah akan bantu, memberikan kemudahan. Tetapi yang penting adalah niat. Niat yang bersih untuk itu. Innamal a'malu binniyat. Kalau sekarang kenapa jadi berubah ini? Karena niat berubah juga. Sekarang kita tanya yang sekolah mendapatkan S1, S2, S3, kira-kira niatnya buat apa? Walaupun S4 dia ada. Kenapa dia cari S1, kemudian tingkatkan S2, S3? Ada sesuatu. Dia ingin dapat kerjaan, dia dapat angin, jabatan, kedudukan, dan syarat-syarat pun sekarang diminta itu juga. Coba, ya, mau ini mana ijazahnya? Ya, terus dia tunjukkan ijazah lama. Ajazani syekh, enggak mau mereka. Udah enggak dipakai yang begitu resmi. Ya. Dan tanya sekarang mereka-mereka yang belajar dan ikut ujian, mendapatkan S1, coba besok diuji lagi, belum tentu lulus. Setelah dia ujian keluar, ilmunya keluar juga. Penguap. Coba diuji lagi besok, mendadak, enggak, belum tentu dia lulus. Karena ilmunya tadi untuk ujian. Ya.
bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niat, tergantung daripada niat. Apalagi dia ketika mendapatkan titel, dia udah tahu dia alim. Kalau seseorang merasakan begitu, dialah orang paling bodoh. Sebab ketika dia dapatkan titel itu, itulah awal dari dia belajar. Dia murojaah, dia ini dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian ini dijelaskan semua dan sudah saya sering sebutkan hadis ini. Saya ingin mengomentari hadis menziarahi orang sakit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan kalau kita baca silsilah al-hadits sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, haditsun sahih. Kalau seseorang menziarahi orang sakit di pagi hari, maka dia akan dapatkan 70,000 malaikat mendoakannya sampai sore. Ziarah di sore hari sampai subuh 70,000 malaikat, 70,000 malaikat mendoakannya. Ya, luar biasa, dan insya Allah doa malaikat itu mustajab. Bayangkan, hanya berziarah. Mungkin ziarah hanya 5 menit, 10 menit, seberapa jam, tapi pahalanya luar biasa. Inna Allah takallafa li talibil ilm bi rizqihi. Yang penting niat. Nanti Allah yang tanggung, akan perhatikan semuanya. Apalagi di pekan yang lalu saya jelaskan, kalau ada seseorang mengkafalahi, menyiapkan uang, memberikan makan untuk mereka-mereka yang mau belajar menghafal Al-Quran atau belajar apa saja. Ustadz, kalau ilmu-ilmu kedokteran sama. Asal niatnya semata-mata untuk ketika dia selesai untuk dia melayani masyarakat. Apalagi untuk beberapa wanita jadi fardu ain. Seperti spesialis kandungan pamannya. Ini perempuan harus menangani. Ya. Kalau ada yang memberikan kafalah, insya Allah sama pahalanya. Yang saya ceritakan kemarin bagaimana Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Coba ketika dia melihat bagaimana yang terjadi kepada 2 jenazah tadi, udah dia tinggalkan profesi gali kuburan. Belajar dia, walaupun dimulai dengan ajrumiyah dulu. Karena pahalanya luar biasa. Baru ditaruh Raudhah min Riyadhil Jannah. Mana dia tidak terkaget-kaget itu. Ya. Apakah itu yang akan terjadi? Insya Allah, karena dia tidak bohong. Ini mutawatir ceritanya, bukan cerita fiktif. Berkahnya apa? Memberikan kafalah untuk mereka-mereka yang belajar. Yang satu belajar dengan ikhlas, yang satu memberikan kafalah. Bekerja untuk memberi, dua-dua dapat pahala.